Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Gus, kenapa Al-Fatihah ditaruh paling depan, dengan kata lain disebut Ummul Kitab? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah ibu, ya. Kitab berarti ibu, kitab. Wadah itu wadah seluruh kitab apapun bersumber dari Al-Quran, terutama ini disebut Al-Fatihah. Mengapa Al-Fatihah? Sebagai pembuka dari kitab, pembuka dari seluruh isi surat di dalam Al-Quran. Mengapa surat Al-Fatihah sebagai sumber ibunya kitab? Yang dimaksud kitab itu apa? Oke, ini khilaf ulama. Ada yang mengatakan Taurat, Zabur, Injil masuk di dalam situ. Artinya kesempurnaan daripada Taurat, Zabur, Injil disempurnakan Al-Quran. Lah, Al-Fatihah sebagai wadahnya masuk karena taruh paling depan. Pertanyaannya, apakah Taurat, Injil, Zabur dulu tidak sempurna? Kok Quran itu sebagai penyempurna? Bukan, bos. Allah menurunkan wahyunya, kitabnya terhadap utusannya itu Taurat, Zabur, Injil itu sebetulnya sempurna. Cuman oleh karena ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, diubah. Contoh misalkan sekarang Zabur dulu sempurna, Pak. Ketika ada tangan-tangan setan, berarti pun delok setan bangsa gaib lho nggih. Setan bangsa kasar. Ada. Ini merubah isi maksud daripada Zabur. Akhirnya muncul Taurat untuk menyempurnakan. Sebetulnya bukan Zabur tidak sempurna, sempurna oleh karena ayat-ayat di dalamnya itu penuh dengan penyelewangan maksud, maka disempurnakan. Akhirnya sampai Injil juga begitu, Al-Quran. Ini apakah juga ada yang tangan-tangan setan mengalihkan maksud? Mohon maaf, saya tidak menjawab dari syariat, ya, biar gak kontroversi. Jawaban saya dari kacamata hakikat. Tak jawab iya. Contohnya, surat pertama Al-Fatihah ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayat pertama ya. Dengan menyebut nama Allah, sifatnya yang maha pengasih dan penyayang. Umumnya. Orang itu kenalnya itu maksudnya Allah itu berhenti di nama. Padahal maksudnya di situ bukan nama yang memiliki sifat itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Masa bisa nama itu punya sifat? Gak punya. Yang punya sifat adalah yang punya nama. Oleh karena kita itu kenalnya hanya nama, maka kita itu beriman nama itu yang punya sifat. Dengan menyebut nama Allah. Nah gitu toh. Berarti Allah itu nama. Kita umat Islam kebanyakan itu khususnya berhenti imannya di nama. Padahal setiap nama mesti ada yang memiliki nama. Dijelaskan sifatnya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim.
Ar-Rahman yang ada kaitannya dengan kebutuhan jasmania duniawiyah, dunia ini. Ar-Rahim ada yang kaitannya dengan ukhrawiyah. Makanya mengapa Ar-Rahim itu hanya diberikan terhadap orang mukmin saja. Ini maksudnya mukmin yang bagaimana, yang sudah ihsan, sudah makrifat Allah. Pandangan hakikatnya ya. Sebab siapapun kita, manakala kita belum ketemu yang memiliki nama Allah, mesti menuduh. Yang tidak mendapatkan Ar-Rahim adalah orang-orang yang selain mukmin. Cuman nggak paham mukmin yang mana. Umpama kalau teruskan secara hakikatnya, ternyata yang dimaksud orang yang mukmin adalah anta'budallaha ka'annaka tarah. Artinya orang mukmin yang sudah ihsan imannya. Ihsan itu apa? Bagus. Imannya itu sudah benar. Berarti kalau ada iman yang sudah benar, berarti ada iman yang kurang. Siapakah orang yang imannya kurang benar? Oke, dibuka surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu ditali. Udkhulu fisilmi kafah. Lah apa wis Islam kok wis iman kok dikongkon Islam maneh, iki lak lucu ah. Tingkatannya kan gini, Pak. Islam, lalu iman, lalu ihsan. Wahai orang-orang yang beriman, berarti kan sudah Islam toh Pak. Wong dipanggil amanu. Udkhulu, masuklah kau sekalian fisilmi dalam agama Islam kafah kali sampurna, dengan sempurna. Kok ini ayatnya ikut ya ayuhan nas atau ya ayuhal muslimun? Logika. Karena orang yang iman itu mesti wis Islam. Orang Islam belum tentu iman. Orang yang iman belum tentu ihsan. Ternyata Bapak Ibu, iman kita bermasalah. Artinya masih iman terhadap selain Allah. Makanya masuklah kau di dalam agama Islam disilmi, agama Islam kafah yang sempurna. Roh sampai iku lho dulur, imannya itu kudu benar-benar pada Allah. Gitu loh maksudnya. Berarti iman kita itu dulu itu iman yang di lisan saja, hati kita tidak beriman pada sesungguhnya Allah. Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir tapi wa mahum bimu'minin, bos. Sebagian besar manusia mereka mengatakan saya beriman pada Allah, tapi sesungguhnya tidak dikatakan dia beriman. Tak lucu sih. Artinya apa? Kita itu ngomong iman nang Allah itu, keislaman kita itu masih di jasmani, ruhani kita belum. Itu loh maksudnya. Secara kesimpulan, iman kita belum ihsan, bisa. Sik kecampuran iman kopi, degan, rondo, sing duwe sifat jamal iku wong wedok kae ayu,
Padahal yang punya sifat jamal adalah Allah. Kembali pada bismillah. Bismillah mestinya dengan menyebut bukan nama sebetulnya. Bidatillah, hanya dengan zatnya Allah yang punya sifat Ar-Rahman dan bukan nama. Hakikat loh Pak, jangan diterjemahkan syariat. Nek sampai terjemahkan syariat yo pro dan kontra sama dengan persaksian tadi terhadap syahadat Rasul. Ketong. Jadi inilah yang kumaksud Al-Qur'anul Qadim kudu digelar. Karena banyak yang menyalah artikan tentang iman ini. Sehingga kalau boleh saya katakan, ajaran Rasulullah yang murni tauhidnya itu selama ini kan terkesan ditutup-tutupi. Sekarang digelar supaya imannya teman-teman kita itu biar keluar dari jebakan nafsu itu tadi. Mengapa ini kok ya disampaikan? Sebab ditengarai keimanan kita umat manusia itu sudah keluar dari real kebenaran. Begitu. Jadi dikatakan ummul kitab karena itu wadah pusat daripada seluruh kitab. Nah, ini secara versi 1 berarti Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya. Kalau ini kita ambil dari perjalanan kitab dimaknai hujah selain daripada Al-Quran seperti hadis, seperti ijma, qiyas. Nggak boleh hukum itu, mohon maaf, di dalamnya itu bertentangan dengan Al-Quran. Tadi diwadahi sini. Ya, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hairi Gus dari Tengger. Ini pertanyaan ini sudah pernah disampaikan ke Bapak Kiai Ismail, namun teman-teman ada yang belum hadir waktu itu. Jadi mulai tadi tentang musyahadah terhadap Allah. Sekarang mohon penjelasan musyahadah kepada Rasulullah. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih pengertian musyahadah? Musyahadah adalah persaksian yang benar, melihat yang benar. Ingat, kita itu ketika saat di syariat ada istilah syahadatain, ya, syahadat dua. Pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Oke, ini syahadat pertama. Biar gampang. Ruh kita harus bersaksi yang benar. Mana syahadat yang benar, musyahadah yang benar? Jenengan ini bukan maksudnya iman pada nama. La ilaha illallah bukan, la ilaha illa huwa bukan, la ilaha illa anta bukan, tapi la ilaha illa proses syahadat sampai persaksian sampai iman sampai melihatnya hati sampai itu datang zat hidup. Bentuknya sampai hanya beriman hanya Allah, bukan nama lo ya, yang sebagai sang berperan dalam segala hal apapun tanpa kecuali, baik aktivitas yang ada di masjid ataupun di lokali
Iki nggak bisa Pak, sing ngomong lokalisasi memahami kalau belum musyahadah benar boten sakit, tidak bisa. Sebab ada dalil Mang Quran, kalau baik datangnya dari Allah, kalau jelek datangnya dari nafsumu sendiri. Berarti ada sang penguasa dua dong. Tapi Anda akan la farqa bainahuma, tidak akan membedakan di antara dua manakala jenengan sudah dibimbing tasawuf. Baru sampai melihat datnya ini. Ini syahadat pertama. Kedua, Muhammad. Nggih? Siapakah Muhammad? Secara syariat tetap Ibnu Abdil dulu Pak, zaman kenabian. Kita nggak menangi bahasa Indonesia, nggak nututi, kayak gitu ya. Oke, biar syahadat musyahadah Rasul benar. Siapa Muhammad jenengan? Iku Rasulullah. Ayo lihat nih. Kalau Anda tidak diperintah Allah ke sini, bisa ke sini sendiri? Lah itu berarti status Anda adalah Muhammad secara hakikat, bukan syariat loh ya. Tinggal kita memandang kacamata mana. Kalau kacamata syariat tetap Ibnu Abdil. Lah terus secara hakikat dikatakan Muhammad. Dasarnya dari mana? Mana kita itu bicara harus ada hujah Pak, harus ada dalil. Kalau nggak ada, wah ngomong apa itu? Kayak gitu kan biasanya. Pada semua alam itu adalah hujah sebetulnya. Iya. Jasad ini tidak akan pernah ke sini Pak, dengan sendiri. Manakala tidak dikesinikan Allah, Gusti Allah menjaizkan wujudnya, akhirnya disebut roh. Tapi roh bukan ya sudah ada. Itulah alladzi asra tadi, dialah yang maha suci. Bingung sih, apa-apa men bingung, wajib bingung kok ngoten. Bingung dulu. Itulah maksud musyahadah Rasul. Tetapi jangan berhenti di sini. Kan dua. Ahad kan, sehingga disebut syahadat tunggal, syahadat ahad. Mana? Nah, ini yang melihat Allah itu Allah sendiri. Sebab yang mesti, yang bisa melihat yang wujud hanyalah yang wujud. Yang wujud itu adalah laisa kamitslihi sayun. Ya yang kosong iku berisi. Olehnya kau mengatakan kosong sebab kau melihat mata dohir. Coba lihatlah dengan ainul basirah, justru yang kosong ini berisi. Enak cok. Allah ya Karim. Jelas ya? Oke, ada lagi, silakan. Yang kini aku kasihmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanya di surat An-Nas ada penyebutan 3 yang berbeda-beda. Yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas, dengan kata Rabbi. Yang kedua, Malikin nas. Yang ketiga, Ilahin nas. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua,
Saya bingung, mungkin karena saya terlalu bodoh. Di surat At-Tin Allah menyebutkan 2 nama buah, kemudian menyebutkan nama 2 tempat, lalu menyebutkan penciptaan manusia dalam bentuk yang seindah-indahnya. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Dilanjutkan dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang menjadi pertanyaan saya di dalam surat itu, kenapa harus dimulai dengan 2 buah, lalu 2 tempat, lalu dilanjutkan dengan penciptaan manusia? Demikian. Oke. Qul a'udzu birabbin nas. Rob ya, di situ pakai rob. Rob. Malikin nas. Di situ dikatakan rob itu sebagai sang penolong. Kita tidak boleh minta tolong terhadap selain Allah. Yang artinya kita akan bisa melakukan itu kalau kita sudah sampai ke Rob. Paham? Saya ulang. Kul katakan Muhammad, a'udzu birabbin nas. Saya berlindung terhadap Tuhan. Binnas. Apa? Termasuk manusia. Artinya di dalam diri manusia itu nanti dijadikan oleh nafsu untuk membisik terhadap dada kita. Terakhir, minal jin nati wanas. Di samping jin juga manusia dijadikan nafsu untuk mengeridu, membisiki hati kita, rohaniah kita oleh nafsu. Apa nafsu membisikkan kita? Tujuannya apa? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Supaya jenengan ini berbuat jelek pada Allah. Bentuk berbuat jeleknya kita adalah beriman terhadap selain Allah. Malikin nas. Ini mukhatabnya masih ke Allah, ke Rob ya, yang menguasai manusia. Artinya apa, Pak? Inilah alat Allah jadikan untuk menyesatkan umat manusia lewat nafsu. Yang nafsu itu minal jinnati wan nas, dari unsur tidak hanya jin juga manusia. Contoh ya. Saya dikabari oleh seseorang disuruh beriman dalam hati, bukan dalam akal, dalam hati. Yang mencabut nyawa adalah malaikat Israil. Dengan iman loh Pak, jangan dengan akal. Kalau dengan akal sudah benar. Dengan iman. Kalau kita terima dengan iman, di situ kok yang kita meyakini yang mencabut adalah malaikat Israil. Berarti Gusti Allah sifat kuasanya mana? Kok yo menyuruh seseorang, makhluknya. Padahal Allah tidak akan pernah berserikat dengan apapun dan siapa. Nah, terus yang benar bagaimana? Akal boleh percaya karena statusnya Israel sebagai utusan Allah. Tapi jangan kau mutlakkan Israel mutlak bisa melakukan hal itu tanpa dapat perintah dari Allah. Sekarang nafsu. Malikin nas.
hidup yang menguasai manusia, raja yang merajai manusia. Zat itu ketika saat yang pertama tadi minta pertolongan ya dari kekejaman atau kejahatan daripada manusia. Di situ kan bertengger perilakunya nafsu, ya. Malikin nas, Allah juga yang menguasai dari apa yang dilakukan manusia. Yang manusia melakukan kejahatan, yang Allah memakai lewat nafsu, lah nafsu turun ke manusia untuk menyesatkan. Jadi cara Allah dengan sederhana untuk menyesatkan manusia lewat nafsu. Lah nafsu dari unsur manusia. Ingat sejarah Nabi Adam, Pak? Iku Nabi loh, Pak, yo. Kok sih tergelincir aja dengan iblis? Kan awalnya itu ada dawai Allah, wa id qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, saya akan menciptakan manusia di bumi ini sebagai khalifah. Lah, Banul Jan Azazil itu gak setuju, Pak. Malaikat yang namanya Banul Jan atau Azazil. Lho ngono iku ya desainnya Allah kok ya. Cuman bahasa syariat harus kita ngomong. Sebab apa Azazil itu gak setuju? Karena di dalam diri Azazil gak ingin ada yang menyaingi. Gak ingin ada figur sebagai khalifah. Biar saya sendiri. Karena Azazil itu adalah penasehatnya para malaikat. Tapi penolakan Azazil ini tidak menjadikan Allah tidak jalan menciptakan Adam. Tetap menciptakan. Oke. Setelah sudah jadi, Allah menyuruh seluruh malaikat, usjudu. Malaikat pada sujud sira kabeh li Adama terhadap Adam. Pas jatuh maka semuanya sujud. Tapi siji illa iblis, lah gitu dah. Mengapa Azazil nggak mau sujud? Sebab aba wastakbar wa kana minal kafirin. Di dalam tubuh si Azazil itu punya takabur, sombong, lebih apik dia daripada Adam. Karena awalnya sudah gak setuju karena gak mau ada yang menyaingi. Sampai bilang gini toh, apa tidak cukup ya Rob? Setiap saat dan waktu ribuan makhlukmu malaikat kami bersujud bertahmid, kok adik menciptakan Adam yang nantinya justru akan menjadi tumpah darah. Ini bahasanya Gusti Allah, inisiatifnya itu dikat, ditolak. Dan pangeran ditolak. Akhirnya dia nggak mau toh untuk sujud, nggak mau. Maksud sujud itu bukan dia sujud nang Adam sebagai Tuhannya, enggak. Diperintahkan untuk taat menyang perintah Allah. Allah memerintahkan usjudu li Adama, sujudo sira kabeh menyang Adam, artinya aku merintahke hormatono aku agawe ini, hormatono jasaku lho, ngono maksudnya. Bukan nyembah Adam. Sampai juga begitu dikongkon sujud nanggone kotak watu papat perempat di Mekah, bukannya sampai sujud nang watune, paham? Sampai sujud nang perintai Allah. Apa perintai Allah? Ani budullaha, arahkan
roh, wajah rohmu pada Allah, pada wajah Allah. Doa iftitah mengapa sih dilebokno nang nggone salat? Ini wajah tu wajhiya lilladzi. Sampai di situ. Ayo arahno wajahno, wajah rohmu pada wajah lilladzi. Bukan Ka'bah, kotak, watu. Loh, nyun sewu 2005. Saya memang pengen untuk membuktikan ini batu opo undi-undi gitu loh. Mohon maaf loh ya. Apalah penasaran saya. Ini batu apa? Sungguh Pak, menurut perasaan saya demok ya. Saya pegang itu batu. Sudah saya pegang, saya juga kurang percaya. Ini Pak, apa ini? Atos apa gembuk gitu loh. Kan nggak apa-apa Pak. Ternyata atos, tangan saya yang sakit. Oh, ini maksudnya apa? Sejarah kita buka secara syariat. Lambang, ya, hanya lambang umat Islam. Tapi bukan perkara ini kita sujud terhadap batu. Paham nih maksudku? Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Ya jelas. Barang siapa yang meninggalkan hatinya terhadap selain Allah wa yu'min billah, maka imannya pasti benar pada Allah. Kalau kita bahas masalah suluk, barang siapa yang meninggalkan hatinya selain Allah, maka dia pasti akan bertemu Allah. Kalau ngomong cinta, barang siapa yang melepaskan cintanya pada selain Allah, hati ini, maka cintanya pasti akan hanya pada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Itulah tali Allah, jangan kau lepas. Itu. Jadi setelah itu, ringkas cerita, Adam ada di surga. Allah berpesan, Adam, kau ingin hidup selamanya di sini? Siap. Oke. Satu persyaratan Adam, wala taqrabah hadhis sajarah. Jangan kau dekati pohon itu. Hanya itu. Tak mudah toh Pak ya? Mudah sekali. Ternyata bagi kita pohon khuldi, buahnya khuldi itu adalah kesenangan dunia. Lah, terus mengapa Nabi Adam sampai lalai? Itu Nabi Pak, Rasul, ya tak? Lo memang dibikin Allah lali. Carane lali, iblis diceluk, iblis. Ta'al, sini iblis. Tak uji nih Adam yo. Dia setia nang aku lewat terus nggak mau mendekat pohon, apa betul-betul dia itu lalai? Siap. Cara bahasa kronologi nggih. Napa sing kula anuno? Sing kula sampekno. Putar balik dawuhku. Dawuhku Allah tadi kan mengatakan, Adam, selama kau tidak makan buah khuldi, selama itu kau tetap masih di surga. Berhubung ada ayat aku turunkan di bumi nanti, piye carane ya? Gusti Allah mencari wiwilan, artinya lakon, gitu. Iblis marah. Adam, jadikan aku penasehat. Kau tahu makna khuldi? Artinya, manakala kau gak makan khuldi, kau tidak akan kekal di sini. Dibalik toh, Allah kan sudah bilang, wala taqrabahati sajarah. Wit iku gak boleh kau dekati, kalau makan boleh. Kau kalau dekat di pinggir embong banyak mobil, bahaya. Numpak aja selamat kau. Iblis ya. Terus tak balik. Jangan kau dekat-dekat pada api, nanti bahaya. Masuklah kau di api, kebakar enggak?
kobong gitu. Tapi pada saat itu oleh karena dilalaikan pesan Allah, lali, lupa, akhirnya makan. Yang terjadi ringkes kata, diusir ya Adam, Hawa, iblis dari surga ke dunia. Inilah bagaimana caranya Allah iki ngongkon Adam ke bumi, dicari asbabun nuzulnya. Sama dengan kita. Masuk dalam surat At-Tin tadi. Gitu. Ketika Allah sudah menyempurnakan bentuk manusia dengan sebagus-bagusnya, dengan baik jasmani maupun rohani, Rasulullah berkata, mohon maaf, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah jiwa kita dikatakan fitrah karena belum bersukaria dengan kesenangan dunia. Kapan itu? Ya ketika saat sampai kali kula dilahirkan sampai akil balik. Setelah akil balik, yang laki cari wanita, yang wanita memeti mencari laki-laki. Itu kalau sudah akil balik. Makanya ayat itu tadi Allah akan menjatuhkan ya terhadap mereka. Itu maksud sifat. Sifat. Tin tadi lihat. Jadi sifat dijatuhkan, diturunkan dengan derajat yang serendah-rendahnya. Ulaika kal an'am balhum adol. Sama dengan ayat yang seperti itu. Bahkan lebih jelek daripada di sini. Nah terus lagi ayatnya kan terakhir kan mutakid di aksani takwid. Artinya gini Pak. Itulah bentuk kita dari fitrah, zona, kemudian kotor, kemudian bagaimana sebelum meninggal ini fitrah lagi. Nabi Adam sudah memberikan contoh. Bisanya Adam kembali ke negeri asalnya surga. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Adam harus menerima kalimat. Inilah yang kumaksud kalimat dinul haq. Bisa? Betul? Sebab dengan ilmu ajaran dinul haq itu sebagai sistem, bagaimana caranya rohaniah itu untuk meninggalkan kekotoran hati, untuk melepaskan diri dari keakuan diri. Otomatis ilmu, amal dan istiqomah harus dijalankan. Baru merotol Pak. Fatalaqqa Adam menerima kalimat yaitu dawuh Allah. Setelah itu fataba alaih, Allah menerima tobatnya Adam. Ketika jenengan sudah menerima dinul haq, terus menjalankan kholwat dengan dzikir istiqomah, fataba alaih. Itulah penghapusan kesalahan syirik mulai awal sampai akhir ini. Terus terakhir ilahin nas, ya tak? Lah, itu maksudnya apa? Ilahin nas. Ternyata di situ hanya orang-orang yang sudah sampai pada Allah lah yang mengerti tentang ilahin nas. Ya, pangeran yang menguasai manusia, sehingga orang yang sudah sampai pada puncak makrifat, pada makrifat musyahadah, inilah sebagai dasar beliau itu mengatakan amantu billahi wa malaikatihi, terus khairihi wa syarrihi minallah. Baru percaya Pak kalau dilokalisasi semua itu Allah. Tapi ini tidak akan berlaku hukum ini bagi kita yang masih di proses bawah. Jangan model-model Pak. Ya kemana? Lokalisasi. Loh, masa? Iya kata Gus, ono Allah, sini Allah. Ah rusak gitu. Nah. Bapak Ibu hadirin, tambah malam tambah seru Pak.
Oke, ya, ada lagi, enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin bertanya Guru Gus Muhasan. Untuk mencapai la ilaha illa ana, bagi saya pribadi kan masih belum tahu apa-apa Gus. Nah, di situ banyak banyak nafsu-nafsu, sangat banyak. Dan juga banyak hijab. Yang saya pahami ada hijab kegelapan dan itu mudah untuk dipikirkan melalui akal. Dan yang paling berat di situ adalah hijab cahaya. Nah, mungkin dengan cara mengembalikan semua kepada Allah dengan cara berzikir bisa dilakukan dengan secara lisan, secara kolbu, zikir kolbu, ataupun zikir nafas. Apakah harus dilakukan semua atau pilih salah satu atau ada cara lain Gus? Terima kasih. Semua lihat sikon. Jahri sirri sirul asrar iku melihat sikon. Umpama jenengan diundang tetangga jenengan tahlilan. Masa sih kita diem? Kan nggak mungkin. Nanti akan menjadikan fitnah. Tadi itu toh. Tetangganya ngomong, datang ke tahlil, baca tahlil, diem, pulang bawa berkat. Kita harus, karena sikon seperti itu, kita harus juga berzikir jahri. Ya. Tetapi jangan lupa sirul asrar Anda harus masuk di situ. Siapa yang memperjalankan Anda bisa ucap la ilaha illallah? Paham ya? Nah, sudah. Sikon kita yang kedua jualan. Masa sih kita la ilaha illallah, la ilaha. Lah gak mungkin toh. Dengan siri bos, ya dah. Tapi harus disertakan sirul asar manakala bisa menerompol cahaya-cahaya itu. Apa yang dimaksud cahaya? Keimanan, keakuan kita itu. Gini yang dipesankan oleh malaikat Jibril ketika beliau Rasulullah setelah disab langit 7 ke Sidratul Muntaha, ada Muhammad bacalah at-tahiyatul mubarakat. Manakala kau tidak kau baca ini hancur kau Muhammad, gak bisa sampai ke musyahadah. Artinya apa Pak? Yang dimaksud cahaya ini adalah keimanan, keakuan kita. Mana dijelaskan dulu? Enggak, ya bingung kita. Cahaya yang bagaimana ya? Apa merah, apa hijau, apa kuning? Ternyata jawabannya adalah, mohon maaf, keakuan kita apa ini manakala masih perasa aku yang pikir bisa. Sehingga bagaimana caranya itu nanti bisa lepas sirul asrar bos. Makanya disebut sebagai penghormatan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, penghormatan pada Allah. Istilah secara logika, saya masuk ke rumah jenengan, permisi, assalamualaikum, yang duwe rumah monggo. Tapi kalau tidak ada penghormatan langsung nyelonong, gak ditiriaki maling, untung kita. Iya tak? Harus ada penghormatan. Istilah kasar syariat Rasulullah itu menyebut penghormatan kepada Allah. Saya datang, gampangane ada penghormatan. Lepaskan keakuan iman tadi. Itulah cahaya yang akan membinasakan kau sehingga kau tidak bisa sampai pada Allah. Jadi silahkan zikir jahri atau siri, tapi tolong sertakan sirul. Lihat kondisi kita Pak. Kalau kondisi kita sendirian boleh dengan sirul asrar. Tapi kondisi kita jualan,
kita kondisi kita apapun. Sirul aswad jangan pakai jari. Nek jari nek diguyu-guyu wong. Pak, berapa ini harganya? La ilaha illallah. Pasti tetangga sampean bilang, oh sudah kehabisan pil ini. Itu nantinya. Ya biar nggak jadi fitnah, kita lakukan sesuai dengan sikonnya begitu Pak. Kuncinya cuma sirul asrar di situ. Oke, ada lagi.